Kereta Tengah Malam, Terjebak di Alam Lain, yang ditulis oleh Deosita. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Dan follow akun beliau juga. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa. Kisah ini terjadi saat saya masih bekerja di kota Semarang dan sering sekali bolak-balik ke Jakarta saat ada libur lebih dari 2 hari. Kereta api masih menjadi pilihan favoritku. Hanya dengan uang Rp35.000 aku bisa sampai ke Jakarta, walau harus sedikit bersabar dengan kondisi kereta ekonomi saat itu. Ada satu perjalanan yang tidak bisa kulupakan hingga sekarang. Hal ini terjadi di tahun 2011. Saat aku hendak melakukan perjalanan menuju ke Jakarta dengan menaiki salah satu kereta ekonomi. Aku terburu-buru pulang dari kantor menuju kos untuk menaruh motor dan mengambil barang-barang perlengkapanku yang akan kubawa. Zaman dulu belum ada ojek online. Aku menaiki ojek pangkalan menuju stasiun Semarang Poncol. Awalnya aku mengira perjalananku akan berjalan lancar, tapi sialnya di sekitar Kalibanteng ada kemacetan yang tak terduga. Saat itu ada kecelakaan yang baru saja terjadi menutup hampir satu ruas jalan dan motor pun sulit untuk lewat. Petugas kepolisian belum datang, hanya beberapa warga yang mencoba mengatur arus. Karena waktu sudah keburu mepet, aku pun memutuskan untuk turun di sana. Berjalan kaki melewati titik macet dan menyambung dengan ojek lagi setelah sampai di jalan yang lancar. Saat berjalan aku melihat tabrakan beruntun antara beberapa mobil dan motor. Ada beberapa korban luka yang merintih kesakitan sambil bersandar di pinggir jalan. Dan ada juga korban seorang perempuan yang terbaring. Aku tidak mau ambil pusing dan melewati titik itu. Tapi tanpa sadar aku menginjak sesuatu yang basah. Ada darah yang mengalir di jalan yang berasal dari salah satu korban. Saat itu aku tidak mempedulikannya dan melanjutkan perjalananku. Beruntung aku bisa sampai di kereta tepat waktu. Walau harus sedikit bertengkar dengan penumpang yang salah gerbong. Kondisi kereta ekonomi saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Kursinya 3 dan 2 berhadap-hadapan yang jarak lutut dengan penumpang di depan sangat pendek. Belum lagi banyak penumpang tanpa kursi yang tidur sembarangan, bahkan sampai di bawah kursi tempat saya duduk. Pedagang asongan hampir tidak berhenti berteriak menjajakan dagangannya tanpa memperdulikan penumpang yang tertidur. Namun buatku suasana itu sudah tidak asing. Bermodalkan jaket hoodie dan headset, aku memposisikan diriku untuk bisa tidur dengan cepat. Nah, waktu itu perasaanku sudah tidak enak. Yang terpikirkan saat itu aku hanya harus menjaga barang-barang bawaanku dengan lebih hati-hati. Sayangnya yang terjadi lebih dari itu. Aku tertidur, samar-samar aku merasakan suara di gerbong kereta semakin sunyi. Tak lama suara ramai mulai muncul, lalu senyap lagi. Dengan kondisi setengah ngantuk, aku sempat membuka mata. Di sekitar aku masih melihat penumpang-penumpang lain yang tertidur. Tapi suasananya begitu senyap. Ada yang janggal saat itu. Dari beberapa kursi di depanku, terlihat seorang perempuan sedang berdiri menatap ke arahku. Wajahnya pucat dan sebagian rambutnya menutupi wajahnya. Ada noda merah di bajunya. Saat itu aku benar-benar merinding. Begitu perempuan itu tahu aku menatapnya balik, ia bergerak seolah ingin meninggalkan kursinya
untuk berjalan ke arahku. Tapi gerakannya benar-benar aneh. Ia seperti tidak sedang berjalan. Tubuhnya seperti bergeser begitu saja. Jelas aku merinding. Tapi mengapa penumpang-penumpang lain tidak ada yang sadar? Aku hanya berpikir untuk membaca ayat kursi dalam hati dan mengucek mataku untuk memastikan apa yang kulihat. Hilang. Setelah beberapa kali mengusap mataku, sosok perempuan itu tak lagi terlihat di hadapanku. Aku pun cukup lega, namun aku belum bisa tenang. Mas, sakit. Tiba-tiba penumpang di depanku terbangun. Enggak mas, enggak apa-apa. Kok keringat dingin gitu? Aku mengecek dahi dan wajahku. Sepertinya wajahku memang pucat dan menunjukkan keringat dingin. Enggak apa-apa mas, dibawa tidur aja, balasku. Aku pun mencoba melanjutkan tidurku, dan hal yang sama kembali terjadi. Suara ramai menjadi redup, ramai lagi, dan kembali senyap, sampai aku benar-benar tertidur. Ada suara aneh terdengar di dekatku. Aku mencoba tidak menggubrisnya dan terus tidur. Suara itu tidak jauh, suara itu di dekatku. Menyadari keanehan itu, aku pun membuka mata. Saat itu mataku tepat memandang ke arah bawah, dan apa yang kulihat benar-benar membuatku ketakutan. Perempuan berwajah pucat tadi berada di bawahku. Ia di sana dengan makhluk kerdil yang sama pucatnya, sedang menjilati sepatuku. Aku pun berteriak dan segera menyingkirkan sepatuku dari mereka. Tapi saat itu aku sadar, ada yang aneh dengan gerbong ini. Penumpang-penumpang yang sebelumnya ramai tiba-tiba menghilang. Semua penumpang di sini berganti dengan manusia-manusia berwajah pucat dan penuh luka yang hanya mengisi beberapa kursi saja. Mereka duduk dengan tatapan kosong, seolah tidak peduli kereta ini mengarah kemana. Aku pun panik dan segera meninggalkan tempat dudukku. Perempuan pucat dan teman kerdilnya itu tidak menyerah dan terus mengikutiku. Aku berharap bisa mendapat pertolongan dari gerbong lainnya. Tapi saat aku intip dari pembatas gerbong, keadaan gerbong yang lain tidak lebih baik. Aku bahkan melihat sesosok ular besar menguasai hampir satu gerbong itu sendiri. Saat itu aku berharap ini hanyalah mimpi, namun berkali-kali aku menyakiti lenganku, tetap hanya rasa sakit yang terasa. Wanita pucat itu semakin mendekat, tapi sebelum ia mencapaiku, aku mendengar suara lain dari belakang. Aku menoleh dan di kakiku saat ini terlihat seorang nenek tanpa kaki dan pinggang yang mencoba menjilati sepatuku. Aku pun tersadar dengan apa yang mereka incar. Ada bekas darah wanita korban kecelakaan tadi di sepatuku. Saat itu aku memutuskan untuk berlari ke kamar mandi kereta, menutupnya rapat-rapat dan mencuci bekas noda darah itu dari sepatuku. Tok tok tok, suara ketukan di pintu terus terdengar. Aku terus membaca doa sambil mencuci dan menahan rasa takutku. Sayangnya setan itu tidak menyerah. Dari ventilasi kamar mandi, aku diperlihatkan wajah perempuan yang melotot sambil menyeringai mengincar apa yang kupegang saat ini. Aku yang ketakutan pun spontan membuka pintu. Dan saat itu tiba-tiba keadaan di luar sudah berubah seperti biasa. Suara pedagang asongan terdengar nyaring bersama penumpang yang masih mengobrol. Aku mengatur napasku dan mencari sosok-sosok yang mengejarku tadi, dan mereka sudah tidak ada. Aku cukup lega dan kembali ke tempat dudukku. Habis muntah ya mas, mau minyak angin? Penumpang di depanku menanyakan keadaanku yang mungkin terlihat pucat. Aku ingin menceritakan apa yang kulihat tadi, tapi aku jelas takut bila makhluk itu mengincarku lagi karena itu. Boleh mas, aku gak enak badan nih, balasku.
Aku pun menggunakan minyak angin yang diberikan dan kembali tidur. Aku sempat terbangun beberapa kali, tapi semua keadaan benar-benar normal. Akhirnya aku pun bisa lega. Malam mendekati subuh. Aku bersiap turun di stasiun tujuanku di Pasar Senen. Aku mulai tenang saat akhirnya sampai di tujuanku dengan selamat. Tapi sebelum keluar stasiun, aku sempat menoleh ke arah gerbong yang kunaiki tadi. Di perbatasan gerbong, tepatnya di toilet tempatku mencuci sepatu, samar-samar aku melihat wanita pucat, nenek tanpa kaki, dan beberapa makhluk mengerikan itu tengah menjilati lantai kamar mandi dan sekitarnya. Aku yang tak mau lagi berurusan dengan mereka pun segera pergi meninggalkan stasiun sambil terus membaca doa. Serem juga ya jika terjebak di dalamnya. Sekian teman-teman ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.